Pemain depan Manchester United Marcus Rashford tidak terlihat bersama anggota tim lainnya saat mereka melakukan perjalanan ke ibu kota menjelang pertandingan Piala FA hari Minggu dengan Arsenal. United akan menghadapi Arsenal di Emirates untuk kedua kalinya dalam sebulan setelah kekalahan 2-0 mereka di Liga Primer pada awal Desember. Para pemain United terlihat di stasiun Stockport pada Sabtu sore, dan menurut Manchester Evening News, Rashford tidak hadir, yang menunjukkan bahwa ia mungkin tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan. Barcelona telah meningkatkan minat mereka pada Marcus Rashford selama beberapa hari terakhir, dengan kesepakatan pinjaman yang sedang diincar untuk bintang Manchester United tersebut. Meskipun mungkin sulit karena kesulitan keuangan mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik, ada tekad untuk mengalahkan pesaing lainnya, sehingga pemain internasional Inggris itu akan berakhir di Catalonia akhir bulan ini. Ada sejumlah alasan mengapa Barcelona ingin merekrut Rashford, dengan alasan utama adalah bahwa Hansi Flick melihatnya sebagai opsi yang berbeda dibandingkan dengan opsi penyerang lainnya. Kemampuannya dalam 1 lawan 1 adalah sesuatu yang tidak dimiliki klub Katalan tersebut di sayap kiri. Sementara kecepatannya juga dianggap sebagai aset yang berharga. Lebih jauh, Barcelona melihat Rashford sebagai opsi yang sangat baik untuk meningkatkan kedalaman serangan mereka, terutama mengingat Ansu Fati diperkirakan akan pergi dengan status pinjaman. Tim asuhan Flick akan sangat sibuk selama paruh kedua musim ini, jadi rotasi pemain yang lebih berkualitas diperlukan. Terakhir, Flick mengapresiasi bahwa Rashford serba bisa, terutama karena ia dapat dimainkan sebagai penyerang jika Robert Lewandowski tidak tersedia atau beristirahat. Itu bukanlah posisi yang sering dimainkan oleh pemain berusia 27 tahun itu dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ia masih lebih dari mampu untuk mengisi posisi itu di Barcelona saat dibutuhkan. Atletico Madrid jadi klub terbaru yang berbicara dengan kubu Rashford, namun belum mengajukan tawaran. Manchester United mempersiapkan tawaran serius terhadap Gonçalo Inacio, yang merupakan elemen penting dalam strategi Ruben Amorim di Alvalade. Gonçalo Inacio memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro, tetapi Sporting menginginkan setidaknya 40 juta euro untuk menjualnya. Agen Gonçalo Inacio telah mengadakan pembicaraan dengan Manchester United minggu ini, menurut Abola. Klub tersebut dapat mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi kewajiban untuk membeli seharga 40 juta euro. Manchester United telah memasukkan kontak eksplorasi sebagai bagian bidikan dan dapat maju dengan proposal yang terbaru. Borussia Dortmund jadi pesaing berat dengan tawaran nyaris serupa dengan MU. Inacio akan sangat menyenangkan Amorim. Mengesankan dalam proses pertahanan dan berlari dengan cepat merupakan hal yang penting dalam transisi yang sering dilakukan oleh Inacio. Kepindahan pada musim panas kemungkinan besar terjadi, dan tampaknya Sporting sudah menerima kehilangan Victor Gyökeres. Record Portugal melaporkan bahwa pemain dan klub tersebut memiliki kesepakatan yang memungkinkan Gyökeres meninggalkan klub dengan harga antara 58,6 juta pound dan 62,8 juta pound. Sebelumnya, telah disebutkan bahwa Gyökeres akan diizinkan pergi jika harganya tak kurang dari klausul pelepasannya sebesar 83 juta pound jika ia tetap bersama klub tersebut hingga akhir musim. Ini membuat MU kembali berpeluang mendapatkan Gyökeres. Namun, United tidak sendirian, dengan Arsenal, Chelsea, dan Bayern Munich yang mengawasinya. Klub Serie A, Como FC, dikabarkan mengincar 2 pemain Manchester United di musim dingin ini. CS Fabregas ingin mendatangkan sejumlah pemain baru agar timnya selamat dari degradasi. Baru-baru ini, Como digosipkan sedang mendekati Manchester United. Mereka ingin mendatangkan Marcus Rashford untuk memperkuat tim mereka. Dilansir Calcio Mercato,
Rashford bukan satu-satunya pemain MU yang lagi didekati Como. Mereka juga dilaporkan tertarik untuk mengamankan sosok Tyrell Malacia. MU juga bisa menjual Jonny Evans di Januari ini. Seorang anggota Dewan Rangers telah menyarankan bek tengah Manchester United berusia 37 tahun sebagai rekrutan Januari, tetapi manajer Philip Clement mempertimbangkan usia pemain Irlandia Utara itu. Dengan melihat masa depan, petinggi Manchester United kini telah dikaitkan dengan pemain pinjaman Inter Milan, Francesco Pio Esposito. Menurut Alfredo Pedula, United kini tengah mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 19 tahun yang telah mencetak 9 gol di Serie B untuk Spezia musim ini. Beberapa tim Serie A dikabarkan tengah merayu Esposito, dengan Juve sebagai yang terdepan, meskipun ia bermimpi menjadi pemain reguler untuk Inter. Hal ini menjadi menarik karena United dikabarkan tengah memantau situasi tersebut bersama dengan Leicester City dan Ruud van Nistelrooy. Esposito telah dibandingkan dengan Zlatan Ibrahimovic. Meskipun masih muda, Esposito telah mencetak 7 gol dari 11 pertandingan untuk tim U21 Italia, yang menunjukkan bakatnya dalam mencetak gol. Menurut pencari bakat sepak bola, Jacek Kulik, ia adalah Zlatan Ibrahimovic berikutnya. Perbandingan ini kemungkinan besar berasal dari Esposito, yang merupakan penyerang penghubung yang brilian, karena ia berada di persentil ke-87 untuk aksi penciptaan tembakan di antara rekan-rekannya di posisi tersebut, menurut FBref. Esposito berada di persentil ke-89 untuk umpan progresif dan ke-96 untuk sentuhan di kotak penalti lawan. Namun, kualitasnya yang paling mengesankan adalah ia rata-rata memenangkan 5,58 umpan udara per 90 yang berada di persentil ke-95 dengan tinggi 6 kaki 2 inci yang membantu. Mantan manajer Manchester United, David Moyes, telah kembali ke Liga Primer bersama klub lamanya Everton saat mereka berjuang untuk menghindari degradasi. United dapat menawarkan bantuan kepada Moyes dalam petualangan barunya. United dapat tergoda untuk menawarkan mantan bos mereka, 4 pemain yang dapat menyelamatkan Everton serta menyediakan ruang dalam skuad The Reds untuk rekrutan baru. Pertama, Antony. Sistem baru yang digunakan Ruben Amorim jelas tidak cocok untuk pemain sayap itu, dan pinjaman dengan opsi pembelian tampaknya menjadi satu-satunya masa depan bagi Antony. Kedua, Tyrell Malacia mendapati dirinya bersama manajer baru yang memainkan sistem yang tampaknya tidak cocok untuknya. Pinjaman akan ideal bagi Malacia untuk memberinya menit-menit yang sangat dibutuhkan di karirnya. Ketiga, Toby Collier. Jika ia memilih untuk bertahan selama sisa musim, perpindahan Collier ke Everton akan ideal untuk perkembangannya. Ada harapan tinggi bagi gelandang bertahan di antara jajaran United dan masa di bawah Moyes dapat membantu peningkatan pangkatnya. Terakhir, Joshua Zirkzee. Jika Zirkzee hengkang musim dingin ini, United bisa mendapatkan penyerang tengah. Setelah mendapat ejekan saat melawan Newcastle, pemain asal Belanda itu bisa menjadi Marwan Fellaini baru bagi Moyes.